Baik, selamat siang. Siang-siang. Bertemu lagi dengan kami kelompok dari workshop STEM, di mana kami mengambil tema pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Andreas Wahyu. Saya Antonius Nugraha. Dan saya Yohanes Reski. Kami dari kelompok Yowis Band. Oke, baik. Kita akan mulai diskusi. Di sini saya sudah merumuskan beberapa hal yang perlu kita bahas. Yang pertama itu adalah tentang pemanfaatan teknologi sebelum pandemi di sekolah kami, SMA Pamudi 2 Servasius Bekasi. Menurut saya itu pemanfaatan teknologi yang sudah kita pakai selama ini. Dulu pernah kita pakai yang namanya Smash, itu hanya khusus untuk pengolahan nilai, dimana kita hanya bisa memasukkan nilai saja. Kemudian di akhir-akhir ini kita menggunakan agendasekolah.com, dimana sudah dilengkapi dengan fitur untuk e-learning, kemudian juga dilengkapi untuk upload materi dan lain-lain. Gimana Pak Ari, kira-kira? Ya, memang kurang lebih ya memang seperti itu. Cuma kalau misalnya menurut pengalaman saya sendiri, pemanfaatan teknologi sebelum adanya COVID itu sebenarnya sudah sering dilakukan ya Pak. Terutama ketika pembelajaran saya. Contohnya ketika saya membahas tentang materi tentang bangunan-bangunan megalitik, itu kan tentunya saya tidak punya materi yang lengkap seperti itu. Nah, anak-anak itu kan kadang membawa HP, nah seperti itu saya gunakan anak HP itu untuk anak-anak untuk mencari sendiri untuk bangunan megalitik di Indonesia itu seperti apa, seperti itu kan contoh kecil penggunaan teknologi itu ya. Kadang ya nggak harus melalui platform seperti itu, cuma kan kita masih juga pakai seperti itu. Mungkin yang lainnya mungkin juga seperti PPT, video juga kita. Secara khususnya banyak juga dipakai ya. Iya, betul. Ya, secara khusus memang Secara khususnya. Banyak. Oke, baik. Kemudian pembahasan yang selanjutnya itu ada dalam dalam perkembangan teknologi sekarang itu ada yang namanya istilah digital natif dan digital imigran. Saya sendiri kurang begitu paham itu sebenarnya digital natif atau digital imigran. Mungkin dari Pak Reski atau siapa yang bisa menjelaskan? Mungkin sedikit ya, saya ada penjelasan dari digital natif dan digital imigran ini. Yang saya tahu sih dari digital natif ini, jadi perkembangan teknologi yang kita itu tahu, kita itu sudah pernah lihat dan kita sudah pernah rasakan ketika kita dari kecil, dari kita sudah melek, ada lahir di dunia dan sudah paham, dan mungkin itu yang dirasakan sama anak-anak zaman sekarang di umur yang sekitar 5 tahun ke bawah lah ya. Anak generasi Z Generasi Z itu 5 tahun ke bawah lah ya, itu udah dari dia mewek dia udah bisa video callan sama orang tuanya dan segala macam. Dan salah satunya lagi ada digital imigran. Nah, itu mungkin salah satunya contohnya ya kita ini. Nah, angkatan kita itu sekitar umur yang kelahirannya 90 itu ya digital imigran. Jadi setengah kita tahu tentang perkembangan teknologi, setengah lagi yang masih istilahnya buta lah tentang teknologi, seperti itu. Bahkan mungkin di angkatan kita itu malah munculnya para pencipta ini kan, gitu kan? Ya. Ya, jadi bisa disimpulkan kalau misalkan digital natif itu anak generasi Z mungkin. Ya. Kalau untuk yang digital imigran itu anak-anak kelahiran sebelum generasi Z. Oke, baik, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu perbedaan antara TIK dan informatika. Harus saya yang jelasin. Iya, gurunya sendiri, master. Oke, baik. Untuk TIK itu sebenarnya selama saya mengajar TIK dari 2011 sampai sekarang, sampai 2017,
itu sebenarnya materi-materi yang ada di SMA itu hanya diulang-ulang dari sejak SD, SMP, diulang lagi di SMA. Penambahannya cuma sedikit, yaitu tentang apa namanya desain grafis. Baik, jadi hanya kulitnya. Ya, ya. Jadi hanya dasar kali ya mungkin ya. Dasar sekali. Oh, Pengenalan basicnya. Jadi kalau dikaitkan dengan yang anak generasi Z, di mana sekarang sudah apa namanya sudah banyak atau hampir semuanya itu memang sudah tidak relevan lagi Ya. untuk apa namanya TK. Makanya diganti dengan informatika, di mana apa namanya untuk materinya sebenarnya lebih dalam lagi. Kalau untuk contoh materinya, yang pertama itu ada yang namanya integrasi antara aplikasi Office. Ya. Jadi kalau dulu cuma mempelajari Office secara terpisah, sekarang Office sudah mulai diintegrasikan ke aplikasi Office yang lainnya. Kedua, mengenal jaringan komputer, kemudian ada lagi pemrograman, kemudian ada lagi analisis data atau database dan lain-lain. Itu untuk yang kelas 10. Itu perbedaannya di situ. Jadi yang pertama itu mengajarkan cara memanfaatkan TK, yang informatika mempelajari lebih dalam lagi tentang penyelesaian masalahnya seperti itu. Oke, itu untuk perbedaan TK dan informatika. Yang selanjutnya adalah Oh, ada lagi nih. masih ada dua lagi pembahasan TK. Siap. Oke, yang keempat adalah pemanfaatan teknologi dalam pendidikan yang sekarang dilaksanakan. Itu banyak sekali kalau saya pikir. Ya, jadi mungkin dari saya pribadi itu yang setelah pandemi mungkin ya, yang kita manfaatkan setelah pandemi sama yang sebelum pandemi itu jumlah yang kita suka pakai untuk aplikasi dan segala macam sangat jauh berbeda. Mungkin kalau yang sebelumnya hanya 2 atau 3 aplikasi yang kita pakai, ini mungkin lebih dari 5, mungkin lebih dari 5, 8, 9 yang kita pakai untuk pembelajaran saat ini gitu. Tetap sih kita memakainya yang efektif, yang mana yang enak untuk kami sebagai guru dan juga anak murid. Tapi variasinya kita bisa pakai yang mana saja. Lebih bervariatif ya. Ya, baik. Itu juga kalau menurut saya juga untuk pemanfaatan teknologi ini sedikit merubah paradigma kita yang dulunya adalah teacher center menjadi agak student center, walaupun belum sepenuhnya ya. Mereka lebih mandiri dalam belajar, dan seperti yang pernah saya dengar juga, karena sekarang materi yang akan kita ajarkan itu sudah tersedia di banyak sekali. Mereka sudah bisa belajar Ya, belajar mandiri, asalkan yang penting dari gurunya itu kita berikan batasan rambu-rambu supaya tidak terlalu jauh ya. Dan ingat, alat itu apa namanya, peralatan teknologi informasi itu hanya alat, yang bisa kita didik adalah manusia ya. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah persiapan dulu waktu kita sebelum masuk ke tahun ajaran ini, apa yang sudah disiapkan oleh pihak sekolah untuk menghadapi pembelajaran jarak jauh seperti yang sekarang sudah berjalan ini, dalam kaitannya dengan apa namanya pendidikan karakter. Itu seingat saya dulu itu pernah diadakan webinar ya tentang apa namanya pendidikan karakter, kemudian pelatihan untuk teknologinya supaya gurunya juga siap. Seperti itu juga untuk persiapan dari sekolah untuk anak-anak itu membuat sebuah platform, menyediakan sebuah platform Microsoft Teams. Jadi setiap anak itu sudah mempunyai akun masing-masing di Microsoft Teams. Cuma kalau menurut saya Microsoft Teams itu kurang populer, kurang user friendly kalau di apa namanya diterapkan di sekolah ini. Kira-kira seperti jadi itu.
apa yang sudah didapatkan dari guru nantinya akan hasilnya juga kembali ke murid-murid ya. Betul. Apalagi di zaman sekarang harus terus tetap berkembang. Guru tidak berhenti belajar, juga muridnya juga tidak berhenti belajar, seperti itu. Oke, baik. Kira-kira seperti itu yang bisa kami sampaikan bertiga di siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Goodbye. Dadah. Dadah. God bless.